Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas beragam motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan juga profesional. Inilah InspiraCast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas topik mengenai uniknya pemasaran dengan AI. Di studio Sinpo TV sudah hadir inspirator yang luar biasa. Backgroundnya adalah seorang edukator, musikvator dan juga people development coach. Inilah Coach Michael Pranajaya. Hai Coach Michael. Halo, semangat pagi Petris. Pagi. Apa kabar nih Coach? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Sehat ya? Sehat dong. Semangat terus. Semangat terus. Coach, hari ini nih topiknya sangat menarik sekali ya, membahas tentang AI ya. Bagaimana kita melakukan pemasaran dengan AI. Namun sebelum kita lanjut dengan topik ini, saya mau tahu dulu nih, kesibukannya seorang Coach Michael ini apa sih Coach? Oke, terima kasih ya. Kesibukannya apa? Ya seperti yang tadi ya, Petris sudah sebutkan, dan juga untuk pemirsa dari Sinpo TV, saya itu senang untuk mendevelop ya, people development. Ya, jadi senang untuk berbagi, terus ya mengembangkan modul-modul apa aja yang bisa buat orang itu bisa tambah improve, tambah lebih baik lagi, baik itu dari bidang leadership ya, self leadership ataupun juga sales dan lain sebagainya. Plus saya juga lagi bersama dengan partner saya ya buat mengembangkan platform untuk orang-orang di dunia digital saat ini bisa mendapatkan meraup lah ya istilahnya dari pendapatan di dunia online. Dan juga saya masih tetap untuk menciptakan lagu. Lagu sendiri ya, bukan lagu orang. Takutnya lagi marak kan saat ini ya, masalah royalti, hak cipta dan lain sebagainya. Ya udahlah saya ciptain sendiri aja ya, seperti itu. Oke, memulai karirnya sejak tahun berapa sih Coach? Memulai karir kalau secara formal gitu ya, dari tahun 2003. 2003 itu mulai jadi seorang sales marketing ya. Jadi waktu itu seorang sales marketing menawarkan kayak biasa ya, door to door, pakaian rapi gitu ya, pakai kemeja nih kayak gini tapi harus pakai dasi. Nah, terus dan setiap hari berasanya seperti kita maaf-maafan ya. kayak hari raya gitu ya. Maaf Bu, udah pernah kenal dengan produk ini Bu? Maaf Pak ya, banyak maafnya kayak gitu. Dari situ 2003 sampai dengan saat ini gitu ya, ya puji Tuhan masih dipercaya untuk terus bisa berkontribusi, baik itu dalam dunia penjualan, dunia people development, menjadi seorang HR juga gitu ya, ataupun human capital, plus juga merangkap juga menjadi seorang founder ya untuk salah satu platform yang saya lagi sedang kembangkan juga bersama dengan partner saya, dan masih tetap bisa berbagi waktu untuk keluarga dan di hobinya saya nyiptain lagu. Nyiptain lagu karena sesuai dengan backgroundnya sebagai musikvator. Boleh nanti dibikinin musik buat saya kayaknya lagu. Boleh nanti kita diskusi ya. Oke. Coach Michael, ini menarik sekali topik kita hari ini, bahwa uniknya pemasaran dengan AI dengan backgroundnya Coach Michael yang tadi sudah disebutkan ya, dengan berbagai pengalaman yang sudah dicapai lah sampai saat ini Coach. Sebenarnya pemasaran dengan AI itu pemasaran yang gimana sih Coach? Oke, pemasaran yang unik ya, apalagi sekarang di era zaman sekarang itu ada namanya AI. Ya kalau marketing zaman dulu kan ya kita door to door, kayak saya waktu itu door to door ataupun pakai brosur ya, dimana kadang kita sakit hati ya, baru dikasih brosur nggak lama berakhir di tempat sampah. Ditolak ditolak secara halus ya, tapi kita bisa lihat kan ya ini kan brosur yang tadi gue bagiin gitu ya. Nah tapi dengan adanya AI ini, kalau kita flashback gitu ya, melihat dari mana sih AI gitu ya, atau artificial intelligence ya. Ini sebenarnya kan dari tahun 1950-an. Ya sama saya lupa ya, kalau misalkan teman-teman bisa searching ya, itu ada Alex apa gitu ya, dia udah tahun 1950-an, namanya masih machine learning. Kemudian tahun 1956-an sama John McCarthy baru sah nama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu apa? AI itu, ini adalah suatu mesin ya, pembelajar yang dia menirukan ya seperti layaknya manusia. Dia bisa berpikir, dia bisa menganalisa ya, dan bahkan dia bisa melakukan sesuatu yang kita
perintahkan gitu ya dengan lebih baik seperti itu. Tapi dia perlu dilatih, perlu diajarin. Dan waktu itu juga saya bersama dengan teman ya, teman saya ini agak unik gitu ya, dia udah senior, tapi dia senang belajar, beradaptasi gitu, pakai AI buat dia memasarkan produknya dia, ataupun juga buat belajar tentang zaman sekarang kan ada blockchain apa dan lain sebagainya. Dia sempat ngasih tahu ke saya, AI kamu harus dilatih loh, Coach Mike. Oh ya, saya pakai sih gini. Nah, cuma kesalahannya kita kadang-kadang kita pakai AI itu sama layaknya seperti mesin pencari. Istilahnya kalau kita mau nyari di mana makanan yang enak terdekat, kan kita langsung ketik gitu ya. Betul. Kita pakai AI begitu juga, dan ternyata itu kurang maksimal. Jadi kita harus memperlakukan AI layaknya seperti dia asisten kita, aspri istilahnya, ataupun seperti anak yang kita mau latih sampai dia ngerti. Nah, dan itu membutuhkan keyword yang detail berarti ya? Betul, keyword yang detail plus kita tanya, kasih dia kesempatan untuk nanya ke kita. Jadi kalau saya nih, misalkan saya mau memasarkan saya kan ada jual produk juga ke corporate gitu ya, produk jasa maksudnya ya, jasa pelatihan, training. Biasanya kan mereka minta proposal. Betul. Istilahnya misalkan, Coach Mike, saya butuh pelatihan soal kepemimpinan. Kepemimpinan, tapi saya maunya yang ini ya, kan sekarang banyak Gen Z, generasi Z gitu ya, dan lain sebagainya. Coach Mike, bisa nggak nanti ditambahkan mau ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Oh iya, oke, boleh dikirimkan proposalnya. Kalau bisa sore ini. Biasanya kan klien gitu ya, pengen mintanya cepat. Atau paling lama besok. Kalau dulu saya mesti bikin dulu, ngoprek-ngoprek cukup lama tuh. Searching dulu, cari apa. Nah, karena AI-nya ini dari yang saya belajar dari teman, saya coba latih dia apa dan lain sebagainya. Jadi lebih memudahkan saya untuk bikin proposal untuk menjual nih ya. Sebelum kita ke pemasaran ya, proposal dulu. Dari situ saya kasih tahu, AI bisa bantu saya butuh untuk proposal ini ya. Dan ini dia mau ada materinya ini tapi nggak mau ada ini ya. Adakah yang mau kamu tanyakan dulu sebelum kamu membuatnya? Nah, jadi saya kasih kesempatan AI untuk nanya dulu. Dan dia biasanya banyak tuh kasih pertanyaan-pertanyaan, saya isi. Nah, kalau kita dulu memperlakukan kayak mesin pencari kan enggak ya, langsung saya mau ini nih, enter, jebret. Ya udah jadinya seperti itu. Tapi kalau kita latih dia bisa, nanti dia nanya ke kita, target segmennya untuk peserta siapa, terus objektifnya apa, ini jamnya berapa dan lain sebagainya. Karena sering udah saya latih, dia udah tahu kan, oh ya pertanyaan ini. Dan tahu nggak, Patrice? Kenapa tuh? Jadinya itu cepet banget. Instan ya? Instan. Nah, pertanyaannya Coach, apakah dengan hadirnya AI ini, menurut Coach Mike ya, Coach Michael, membuat seseorang menjadi punya jiwa yang mungkin tanda kutipnya malas, Coach? Jadi malas, ya, karena kan ya apa-apa gampang, ya udah, nggak usah baca buku, nggak usah nanya orang, saya tinggal dunia sendiri aja gitu kan, tinggal ketik dapat. Apakah membuat dampak seperti itu, Coach? Menurut Coach Michael? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, buat pemirsa juga nih. Apakah itu akhirnya jadi menjadikan kita malas? Yes. Ya, kembali lagi ini ke habitnya kita, ya. Kalau saya sih melihatnya malahan kita jadi bisa lebih produktif. Istilahnya kan kita bisa, kayaknya yang ini kamu masih salah deh. Nah, di sinilah makanya kunci perannya tetap kita perlu cross check. Karena apa yang diambil dari AI ya kan, itu nggak semuanya langsung bisa kita copy paste. Harus kita cross check ya. Disitulah kita masukin, oh yang ini kayaknya kurang nih AI, kamu salahnya di sini dan lain sebagainya. Dan itu wajar ya, karena dia kan lagi proses belajar. Tapi kita nggak tahu kalau 100 tahun ke depan mungkin lebih canggih untuk AI-nya. Dan kalau diibaratkan yang simpelnya saya ya, kalau kita pertama biasa jalan kaki, misalkan mau nyampe ke Sinpo TV sini ya, dari Atrium Senen lah ke sini. Kalau saya jalan kaki misalkan sekian waktunya. Kalau saya naik sepeda sekian. Ibaratnya AI saya naik mobil sekian lebih cepat kan? Betul. Apakah itu membuat saya jadi malas? Enggak sih ya. Enggak kan ya? Tetap kan kita harus bangunnya pagi. Betul. Kayak tadi saya sebelum syuting saya udah 2,5 jam udah nyampe. Ya, tetap walaupun itu ya kita jangan jadikan itu jadi mindset di kita, oh kalau gitu jadi malas dong apa-apa. Enggak, justru malah ini bisa membuat kita produktif
dengan waktu yang cepat. Dengan media yang tersedia, kita harus memanfaatkan. Ibarat kata kayak ada smartphone kan sekarang. Kalau dulu kan maaf kata nih, kita mesti ke perpus, kita mesti nanya ke guru gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan tinggal mau cari ilmu apa kan klik, ya kan. Nah pertanyaannya, kita mau carinya yang benar atau cuma buat having fun aja? Ya, kan kembali tuh. Betul. Pakai AI juga sama. Betul. Ya, apakah ini jadi bikin malas atau malah jadi kita nambah wawasan lagi? Dia bisa ini ya. Coba ini dari mana? Ini dari mana? Seperti itu. Oke, jadi kita harus analisa dulu ya, Coach ya. Selanjutnya, apakah AI ini, sebelum kita melaju tentang pemasaran lebih detailnya lagi, Coach, apakah AI ini memiliki indikator validasinya, validnya data itu, Coach? Terkadang kan seperti Coach katakan, tidak 100% harus di copy paste karena kan tidak 100% benar nyatanya. Tapi sejauh mana indikator yang bisa kita ketahui valid tidak validnya ini data yang kita ambil, Coach? Makanya kan kita latih dia jadi asisten kan? Ya. Saya selalu bilang, AI sertakan sumbernya dari mana. Itu ya. Jangan lupa. Dan AI itu bisa dia langsung tipsnya ini, datanya ini sumbernya dari ini, misalkan dari sekolah di Amerika misalkan, atau datanya dari BPS misalkan ya, dan lain sebagainya. AI akan kasih. Gitu. Kalau kita nggak kasih tadi ya keterangan tambahan, ya dia akan ambil dari berbagai macam sumber ya. Jadi kita harus ada keyword itu ya, harus sumbernya dari mana biar bisa lebih terpercaya. Dan tapi kita juga harus tetap aktif untuk mencari data-data tersebut, tidak hanya mencerna secara full dari sana, tetapi kita butuh referensi lainnya, mungkin seperti dari buku, para profesional juga pastinya berdiskusi dan lainnya. Oke, Coach, luar biasa, ini pembukaan yang keren banget tentang AI. Nanti saya akan mengulik tuntas lagi tentang pemasaran AI itu seperti apa versinya Coach Michael ya. Untuk itu kita harus rehat sejenak, Coach ya. Siap. Pemirsa Tifo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Masih bersama Coach Michael ya. Kita akan membahas tentang pemasaran dengan AI. Di segmen sebelumnya kita membahas lebih detail tentang AI. Nih, sekali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya pemasaran dengan AI. Strategi apa saja yang kita perlukan untuk pemasaran itu, Coach Michael? Oke, siap. Terima kasih ya. Jadi Petris, strateginya gimana ya? Dengan kita adanya digital saat ini, ya berarti kita harus tahu funnelingnya ya, atau istilahnya customer journey. Yang itu nantilah kita bahas ya di segmen yang berbeda nih. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan AI ini sangat luar biasa sekali. Apalagi sekarang kita pemasaran itu bisa menggunakan WhatsApp. Ya, ataupun di marketplace ya. Jadi kalau orang nanya-nanya juga bisa dibantu dengan AI. Kayak misalkan sesuatu yang dia rutin gitu ya, yang biasa orang nanya, barangnya stoknya ada nggak, ready atau nggak. Nah kan kalau nungguin kita jawab atau apa kan lama. Kelamaan, yang ada nanti dari calon customer udah langsung udah gue cari toko yang lain aja. Yang lebih gercep. Yang lebih gercep, satset lah. Zaman sekarang maunya satset. Dan itu bisa kita pakai namanya AI ya. AI untuk di marketplace. Ataupun juga buat di WA. Bisa juga. Jadi selain kita pakai dari salah satu platform itu ya, ada fasilitasnya plus juga bisa dimasukin dari AI juga. Nah, cuma tinggal kita mau masarinnya gimana nih, ya. Apalagi kita butuh yang namanya kreativitas untuk memasarkan zaman sekarang. Orang kan nggak ujuk-ujuk mau langsung dijualin. Jadi kita harus soft selling kalau zaman sekarang. Itu yang saya lakukan juga ya, soft selling. Nah, untuk teknik kreativitas dan kenapa sih kita perlu kreatif ya? Ini kalau menurut dari teorinya dulu nih ya. Kalau dari teorinya di buku Creativity in 2000 and Beyond ya, dari saya lupa ya pengarangnya Conard ya kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa searching aja. Itu dikatakan kreativitas adalah sesuatu pengembangan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada ataupun kita menemukan sesuatu yang baru. Dan ini harus dilihat juga, kita mau pemasaran menggunakan AI, pertama harus bisa menyelesaikan masalah kita. Kedua, idenya kita, ide murninya itu harus dari kita juga gitu ya, walaupun nanti kita bisa minta bantuan dari AI. Nah, kalau saya untuk teknik kreativitas pada saat saya memasarkan ini saya pakai dari namanya teknik scamper.
Udah pernah dengar belum, Patrice dan juga teman-teman ya? Dari singkatan scamper, bukan scam yang lagi beda ya. itu beda ya, yang naruh duit hilang gitu, bukan. Ini scamper. Ini teori ini dikembangkan sama Bob Eberle. Kalau dulu ini ditemukan sama Alex Osborne. Dia itu seorang penulis dan juga dia itu salah satu untuk advertising. Nah, namanya advertising kan periklanan harus kreatif, betul ya, untuk memasarkan sesuatu. Dipakailah teknik scamper ini. Yang ini juga sering saya pakai juga dengan menggunakan bantuan AI. S-nya apa? Saya cepat aja ya. Scamper, S-nya adalah substitute atau pengganti. Apa yang bisa kita lakukan dalam memasarkan yang dia bisa menggantikan sesuatu dari hal yang mungkin saat ini udah ada. Dan biasanya orang kalau ke sesuatu yang baru banget kan agak kaget. Tapi kalau sesuatunya itu mirip-mirip, itu biasanya orang senang. Lebih gampang beradaptasi. Lebih gampang beradaptasi. Kayak contoh yang tadi saya bilang. Biasanya kita pakai mesin pencari, ya kan? Di mesin pencari itu kita pakai. Nah, substitute apa? Kita sekarang pakai AI. Kita nyarinya di AI itu. AI kan ada banyak juga kan? Betul. Ada yang ini A, ada yang AI B ya. Tapi itu kan salah satu bisa mencari juga. Nah, itu adalah peranan substitute. Kita bisa gunakan. Nah, teman-teman pikirkan apa yang bisa kita substitusi ya, kita gantikan. Apakah kayak tadi perannya daripada kita nungguin kan masih satset kan, apakah kita harus 24 jam memandangi toko kita di marketplace? Nah, kita bisa substitute siapa yang gantiin kita? AI. Kalau cuma buat nanya, stoknya ada? Secara otomatis ya. Otomatis kan. Terus yang dia nanya biasanya ongkir ke tempat saya berapa? Atau mesti transfer kemana gitu ya. Misalkan Anda nggak pakai marketplace, pakai punya landing page sendiri kan, transfer kemana? Biasa orang daripada nanya itu mulu, udah gunakan AI. Itu mensubstitusi kita. Ya, karena mungkin secara general pertanyaan dari para buyer ini sendiri kan kurang lebih itu saja. Maka kita bisa manfaatkan teknologi AI itu untuk mempermudah pekerjaan kita bahasanya begitu ya. Lalu Coach Michael, apakah copywriting juga mempengaruhi penjualan di dunia digital ini? Oh pasti ya. Copywriting itu ibaratnya kayak kita punya tenaga salesnya ya, itu dalam bentuk copywriting kalau di dunia digital ya kan nggak mungkin kita ketemu ya terus nanya-nanya bla 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 bla. Nah, kita pakai namanya copywriting. Apakah ada konsep tersendiri untuk membuat copywriting itu, Coach, sehingga bisa menarik dan mempunyai impactful untuk bisa menarik para konsumen ini membeli produknya kita gitu, Coach? Oh ya, pasti ada kalau di dalam teknik-teknik copywriting ya, yang dimana dia hooknya harus seperti apa, terus juga menarik gitu ya, interest, membuat orang interest. Jangan lupa kasih testi, biasanya gitu ya, testimoni bla 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 bla. Kalau dia belum juga nanti kasih lagi apa gitu ya, itu pasti ada. Nah, itu kayaknya udah dibahas ya. Iya betul. Dan soal copywriting ya. Dan AI itu bisa membantu untuk membuatkan ya. AI bisa bantu buatin. Caranya gimana? Kita harus latih dulu, kayak yang tadi saya bilang. Kita latih. AI, saya ada nih contoh untuk copywriting untuk ini ya. Tolong kamu dari yang contoh ini pelajari, nanti buatkan saya untuk copywriting. Misalkan saya mau jualan bolpen contoh ya. Untuk bolpen ini agar menarik dan titik beratkan ini untuk tintanya nggak pernah macet. Nanti dia bisa tuh bikinin. Oke, menarik sekali, Coach. Yang pertanyaan saya nih mungkin agak unik ya, Coach ya. Setiap orang pasti sudah melek akan AI, sudah menggunakan teknologi AI ini. Apakah bisa menjadi satu kesamaan data yang akan dikeluarkan dari si AI ini? Contoh, di menit sekarang saya mencari buatlah copywriting tentang penjualan ballpoint. Di menit yang sama Coach Michael juga menggunakan keyword yang sama. Apakah data tersebut akan sama sehingga nanti ketika kita posting, ketika kita kasih tahu, edarkan semua itu akan ada kesamaan atau mungkin ada sesuatu yang signifikan yang berbeda gitu, Coach? Ya, kalau berbicara mengenai kesamaan, apakah ada? Udah pasti ada. Karena apa? Sumbernya sama kan? Internet. Nah, cuma kemampuan kita melatih AI-nya kita itu pasti berbeda untuk hasil akhirnya. Ya, terutama kalau kita kasih dia perintah prompt yang lengkap gitu ya. Terus dia boleh nanya lagi ke kita. Nah, pasti nanti hasilnya lebih spesifik yang kita mau dibandingkan misalkan Patrice juga sama gitu. Misalkan copywriting untuk bolpen. Dia akan keluarin yang standar.
Kalau saya misalkan, AI saya mau copywriting untuk bolpen, tapi kayak sebelum kamu buat, ada yang kamu mau tanyakan, dia akan nanya. Yang tadi misalkan contoh, mau segmennya menyasar ke siapa, terus apa kelebihan dari bolpen ini, terus apa ini. Terus saya kasih tahu tuh semua bla bla bla. Begitu dia keluarin, hasilnya pasti beda. Walaupun ada yang sama mirip dikit gitu ya, tapi nanti detailnya beda. Dia akan bisa kasih tahu misalkan bahasanya, misalkan saya mau target saya adalah Gen Z. Hasilnya nanti bahasa copywritingnya yang saya punya akan lebih ke Gen Z, yang ini lebih umum. All generation. Seperti itu. Luar biasa, walaupun ada kesamaan tapi tetap ada titiknya yang berbeda. Pastinya ya. Apalagi kalau kita tambahkan misalnya saya mau hooknya di 3 detik pertama orang langsung melihat gitu ya, dan orang langsung nggak scroll ke yang lain gitu ya. Nah itu pasti nanti hasilnya beda. Oke, menarik sekali ya. Coach, seperti biasa nih ya, kalau di Inspirakes pasti akan memberikan tips. Tapi sebelum memberikan tips, saya di awal tadi Coach sudah menjelaskan bahwa Coach adalah salah satu founder ya dari platform Indoclass ya. Boleh tahu sedikit ceritanya Indoclass itu seperti apa, Coach? Ya, Indoclass adalah sebuah platform yang kami launching gitu ya. Ini untuk membantu buat teman-teman yang mau untuk jualan di dunia digital saat ini, punya penghasilan, ataupun juga yang dia punya produk digital dan juga dia mau untuk memasarkan, butuh affiliate. Nah itu bisa kerjasama dengan kita. Kita bisa bantu juga untuk copywritingnya dengan memanfaatkan AI juga ya, yang sudah kami latih dan lain sebagainya. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Banyak manfaatnya ya di dalam itu ya. Coach, nah ini seperti biasa Coach, saya mau memberikan tantangan deh kalau gitu. Kalau Coach dari awal kan saya katakan seorang musikvator ya. Kalau biasanya kan kita kenali ya pemirsa motivator, inspirator gitu ya. Kalau Coach Michael nih musikvator ini ya. Saya mau memberikan challenge ya, tantangan ya untuk Coach. Bisa nggak Coach? Challenge ini adalah membuat lagu dengan lirik yang masih berkaitan dengan Inspirakes ya. Saya melihat dari kejauhan sudah ada yang standby, itu gitarnya. Boleh Coach dengan properti gitarnya ini ya. Iya, boleh. Nah, sedikit aja lagu yang mencerminkan tentang Inspirakes sebelum kita closing, Coach ya. Boleh. Silakan Coach Michael. Buat singkat aja ya. Iya, singkat aja. Kalau panjang satu album. Satu album. Dan biayanya itu beda ya. Beda ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih untuk challenge-nya. Tadi saya sambil kesini juga ya, sambil ke toilet gitu ya, ke waiting room dan lain sebagainya. Saya senang ya, nada-nada dan lain sebagainya. Tadi dapetin ada sebuah nada. Oke, kita coba ya. Mohon maaf kalau suaranya nggak terlalu gimana ya, karena pencipta lagu. Oke, ini ya. Menerangi hati, membuka jalan baru, wujudkan mimpi bersama Inspirakes. Lagi ya, satu lagi. Menerangi hati, membuka jalan baru, wujudkan mimpi bersama Inspirakes. Untuk lagu selanjutnya boleh hubungi. Hubungi di bawah sini ya. Di bawah ini ya. Terima kasih Coach Michael. Sebelum kita closing seperti biasa di segmen Inspirakes selalu memberikan tips-tips yang bermanfaat untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sudah senantiasa dari tadi menonton program Inspirakes. Boleh 3 tips secara singkat untuk pemirsa di rumah. Tips yang pertama, Coach Michael. 3 tips ya untuk pemasaran kreativitas AI. Yaitu saya singkat namanya tipsnya ABC. ABC. Ya. A. Adaptasi. Adaptasi. Kita harus beradaptasi ya dengan teknologi zaman sekarang, kemajuan AI dan lain sebagainya. B. Belajar. Kita beradaptasi menerima, tapi kita harus belajar kan, seperti apa sih, kayak tadi memasarkan via AI, belajar menciptakan lagu gitu ya, dan lain sebagainya. C. Terakhir adalah cari mentor atau komunitas yang positif yang bisa membantu kita makin lebih upgrade lagi tentang pemasaran, tentang marketing, ataupun tentang AI seperti itu. Oke, Coach gitu. Michael, saya boleh dengarkan quotes of the day-nya untuk pemirsa di rumah? Quote-nya saya simple aja ya.
Ini dari Heraklitus ya, seorang filsuf Yunani. Dia berkata, tidak ada yang permanen selain perubahan. Wow, perubahan. Yang pasti harus ada perubahan yang positif ya, dan maju untuk berkembang dan tumbuh. Terima kasih Coach Michael. Sama-sama. Sudah memberikan inspirasi yang luar biasa sampai melantunkan lagu yang keren banget untuk Inspirakes. Boleh nanti mampir lagi ke Sinpo TV ya, memberikan inspirasi lagi. Pasti. Atau mungkin membuatkan lagu lagi nih. Wah, nah, siap. Terima kasih Coach Michael. Sama-sama, thank you. Demikianlah program Inspirakes hari ini. Saksikan selalu Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.